Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Perdana Sakti Widodo dengan NIM FAA 118.038. Hari ini saya akan mereview jurnal dengan judul Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Populasi Tungau Debu Rumah di Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, yang disusun dan dipublikasi oleh Ihad S.E. Purba, Victor D. Pijo, J. Runtuwene. Sebelumnya saya akan membacakan abstraknya dulu. Istilah tungau debu rumah telah digunakan untuk menyatakan sejumlah tungau yang ditemukan berasosiasi dengan debu di rumah-rumah tempat tinggal. Tungau ini dapat ditemukan di kasur, bantal, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal di mana manusia beristirahat. Tungau debu rumah merupakan penyebab penting dalam timbulnya penyakit alergi seperti asma, konjungtivitis, rinitis, dan atopik dermatitis. Terjadinya peningkatan tungau debu rumah dan penyakit alergi ini karena beberapa faktor seperti masalah penanganan penderita yang tidak adekuat, petugas medis kurang mampu mendiagnosis dengan tepat, dan juga masalah faktor lingkungan fisik serta perbedaan cara hidup masyarakat yang kemungkinan ditunjang dari sosioekonomi individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat terhadap populasi tungau debu rumah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survei. Lokasinya di Kelurahan Tiwungen Selatan, Kecamatan Sario dengan jumlah sampel sebanyak 92 kakak. Penelitian ini menunjukkan bahwa 56,7% masyarakat memiliki pengetahuan baik, 97,8% masyarakat memiliki sikap baik, dan 89,1% tindakan masyarakat juga sudah baik. Kata kuncinya adalah perilaku masyarakat tungau debu rumah. Jadi penelitian ini itu dilandaskan pada adanya tungau debu rumah, mengetahui pengetahuan masyarakat tentang tungau debu rumah, cara pencegahannya, dan sebagainya. Terjadinya peningkatan tungau debu rumah dan penyakit alergi ini karena beberapa faktor, seperti masalah penanganan penderita yang tidak adekuat disebabkan oleh masyarakat tidak memahami kondisi penyakit dan pengobatannya karena tidak mendapat pengetahuan cukup tentang alergi. Petugas medis kurang mampu mendiagnosis dengan tepat dan kurang mampu melakukan penilaian beratnya penyakit, sehingga berakibat pengobatan dilakukan penderita kurang memadai. Dan juga masalah faktor lingkungan fisik serta perbedaan cara hidup yang kemungkinan ditunjang dari sosioekonomi. Komponen kondisi lingkungan rumah yang dapat mempengaruhi seperti keberadaan debu, bahan, dan desain dari fasilitas perabotan rumah tangga yang digunakan jarang dibersihkan, misalnya karpet, boneka, sofa, kain, korden, koran, guling yang menyebabkan suhu ruangan menjadi panas dan lembab. Tujuan penelitian ini untuk melakukan penelitian bagaimana perilaku masyarakat terhadap populasi tungau debu rumah di Kelurahan Titiwungen, Kecamatan Sario, Kota Manado. Ya, bahan dan cara penelitian. Nah, penelitian ini itu jenis penelitian deskriptif dengan metodenya itu metode survei. Populasinya ini kepala keluarga 1113 kakak, tinggalnya di Kelurahan Titiwungen Selatan, beserta sampelnya itu yang diambil 92 kakak. Variabelnya itu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara analisis univariat. Analisis univariat bertujuan memperoleh gambaran setiap karakteristik masing-masing variabel. Hasil penelitiannya ini yang pertama di tabel 1 ini distribusi responden berdasarkan umur. Umurnya itu paling banyak itu respondennya dari umur 41 sampai 65 dengan jumlah 66 dengan persentase 71,7%. Berdasarkan jenis kelaminnya itu paling banyak itu dari perempuan 62 orang jumlahnya dengan persentase 67,4%. Untuk di tabel 3 ini distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhirnya. Yaitu paling banyak pendidikan terakhir itu SMA. Ya. Pendidikan terakhir SMA dengan persentase 67,4%.
Yang berikutnya distribusi responden berdasarkan pekerjaan. Pekerjaannya itu ada pegawai negeri, swasta atau wira swasta, ada buruh, ada mahasiswa, ada pensiun, dan ada ibu rumah tangga. Paling banyak ini dia dari datanya dari ibu rumah tangga, berjumlah 37 orang dengan presentase 40,2%, dan dilanjutkan itu dia pekerjaannya swasta atau wira swasta dengan jumlah 28 orang dengan presentase 30,4%. Lalu untuk tabel 5 ini tuh distribusi menurut tingkat pengetahuan responden terhadap tungau di rumah. Jadi pengetahuannya itu apakah baik atau buruk. Pengetahuannya itu distribusinya itu baik dengan jumlah 52 dengan presentase 56,5%. Jadi lebih banyak yang baik dari total keseluruhan 92 responden. Nah, tabel 6 ini distribusi menurut sikap responden terhadap tungau debu rumah. Sikapnya ini kategorinya ada baik dan buruk. Jumlahnya ini lebih banyak yang baik dengan jumlah 90 orang atau responden dengan presentasi 97,8%. Lalu tabel 7 ini distribusi menurut tindakan responden terhadap tungau debu rumah. Tindakannya itu dia kategorinya ada baik dan buruk dengan jumlah lebih banyak baik yaitu 82 responden dengan presentasi 89,1%. Untuk pembahasannya itu ada karakteristik responden dulu ya. Habis itu ada pengetahuan responden dan sikap responden. Untuk karakteristik respondennya ini dia dari yang karakteristik seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan iya dari situ sampai pekerjaan. Di sini kita bisa lihat itu umurnya itu paling banyak itu 41 sampai 65 tahun. Pendidikannya itu paling banyak itu tamat SMA sebanyak 62 responden, 67,4%. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar yang proses. Untuk memiliki potensi agama kemudian diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Untuk itu, seseorang perlu memiliki pendidikan seperti dikemukakan Oto Atmojo. Melalui pendidikan, seseorang belajar memperoleh pengetahuan, di mana pendidikan itu proses perubahan tidak tahu menjadi tahu. Jadi pentingnya responden ini untuk mengetahui tentang pentingnya bahaya dari tungau tersebut itu sangat penting. Sekarang dari pengetahuan respondennya. Data menunjukkan pengetahuan responden terhadap tungau debu dikategorikan baik dengan presentase 56,5%. Nah, ini dilihat dari beberapa pertanyaan kuesioner tentang tungau, yaitu pengetahuan responden penyakit yang disebabkan oleh tungau debu rumah adalah alergi sebanyak 57,6%. Yang responden yang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih banyak tahu daripada yang tidak tahu. Dan pentingnya pengetahuan ini yakni sebagai usaha untuk meningkatkan kesehatan agar sedapat mungkin terhindar dari penyakit alergi yang disebabkan oleh tungau debu rumah. Nah, menurut Saleha Sungkar, tungau debu merupakan pencetus timbulnya penyakit alergi. Nah, masyarakat Indonesia ini rata-rata tidurnya 6-8 jam sehari. Hal ini berarti dalam sehari itu mereka di kamar tidur dan melakukan kontak dengan kasur, sehingga apabila kasurnya itu tercemar oleh TDR atau tungau, maka lebih kurang sepertiga masa hidupnya atau sekitar 8 dari 24 jam itu hidup mereka satu harinya melakukan kontak dengan TDR atau tungau.
Bagi yang tidak sensitif, hal tersebut mungkin tidak masalah, tetapi bagi orang yang sensitif, ini merupakan hal yang serius karena dapat menimbulkan reaksi alergi. Lalu ini untuk sikap respondennya. Sikap responden ini, responden lebih banyak responden yang memiliki baik ya sikapnya, 97,8% daripada yang tindakan yang kurang baik 2%. Seluruh masyarakat menyatakan sikap yang positif jika diadakan penyuluhan tungau debu rumah dan penyakit alergi. Kurangnya informasi masyarakat tentang tungau debu rumah bisa menjadi salah satu faktor munculnya penyakit alergi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan kebersihan rumah yang berdampak pada populasi TDR. Upaya tersebut, upaya untuk meningkatkan kebersihannya itu lihat dari respondennya itu setuju, sebagian besarnya setuju segera membawa penderita alergi ke rumah sakit untuk ke puskesmas terdekat. Bagi responden yang ragu-ragu, mereka hanya mencoba mengobati sendiri. Sebagian besar juga membersihkan perabot rumah dengan lap basah, meskipun sebagian kecil responden masih ragu-ragu tidak setuju karena menggunakan kemoceng untuk membersihkan perabot rumah. Upaya yang dilakukan juga dalam meletakkan barang-barang seperti pakaian, buku, mainan dalam lemari yang tertutup rapat. Dan mengganti sarung bantal seminggu sekali, menjemur kasur dan bantal guling seminggu sekali, dan selalu membuka jendela agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Nah, ini dari tindakan responden ya. Dari tindakan responden ini, responden lebih banyak yang baik, tindakan baik terhadap kebersihan rumah itu 80 responden, daripada responden memiliki tindakan yang kurang baik, hanya 10 responden atau 10,9%. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan baik karena sudah mencerminkan tindakan untuk pemberantasan tungau debu rumah, seperti membersihkan lantai rumah setiap hari, semuanya itu membersihkan 100%, mengepel lantai rumah setiap hari itu 34,8%, membersihkan perabot rumah dengan lap basah 63%, meletakkan pakaian di lemari tertutup 96,7%, meletakkan buku-buku di lemari tertutup 47,8%, mengganti spray dan sarung bantal seminggu sekali 59,8%, menjemur kasur, bantal, dan guling seminggu sekali 53,3%, dan membuka jendela setiap hari. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa perilaku masyarakat di Kelurahan Titiwungan Selatan, untuk dari penelitian ini kesimpulannya masyarakat memiliki pengetahuan baik tentang tungau debu rumah. Masyarakat Selatan memiliki sikap yang baik dan masyarakat memiliki tindakan yang baik. Masyarakat Kelurahan Titiwungan Selatan. Nah, sarannya itu, saran dari si penulis ini, si jurnal ini, bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan rumah, lebih aktif mencari informasi. Bagi institusi kesehatan, hendaknya mengadakan penyuluhan tentang tungau debu rumah. Jadi itu sekilas tentang jurnal yang berjudul Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Populasi Tungau Debu Rumah Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado. Jadi menurut saya ini jurnal sangat bagus ya. Jadi dia membahas tentang apakah masyarakatnya ini pengetahuannya bagaimana, sikapnya itu bagaimana terhadap adanya tungau ini, karena tungau ini disebutkan di jurnal ini juga dapat menimbulkan reaksi alergi. Tungau yang berada pada perabot-perabot rumah seperti kasur atau sofa, kursi, dan dari hasil dari jurnal ini kebanyakan itu masyarakatnya memiliki pengetahuan baik, sikap baik, dan tindakan baik. Namun kalau dilihat dari presentasenya itu sekitar
Nah, pengetahuan distribusi menurut tingkat pengetahuan responden terhadap tungau debu rumah. Presentasenya itu eh, baiknya itu lebih banyak 52%, 52 jumlahnya 52 dengan presentasi 56,5%. Namun presentase yang buruknya itu masih cukup besar yaitu 43,5%. Ini kan penting ya, pengetahuan responden terhadap tungau debu rumah, pengetahuan masyarakatnya itu penting. Jadi menurut saya jurnalnya sudah sangat bagus, eh, terutama membahas tentang masyarakatnya ini, pengetahuannya bagaimana, dan memberi saran juga apakah bagaimana cara pembasmian tungau yang tepat, dan menyarankan untuk adanya penyuluhan lagi. Terus juga kalau dari saya, namun ada kekurangannya juga dari jurnal ini, yaitu kurang membahas tentang apakah masyarakat tahu bahwa tungau itu bisa menyebabkan penyakit apa saja gitu secara lebih spesifik. Itu aja sih ke pengetahuan masyarakat tentang penyakitnya. Lalu dari saya juga ada saran untuk penulis jurnal ini, yaitu berikutnya mungkin bisa disediakan berupa data atau data pertanyaan dan pemberian pengetahuan edukasi terhadap masyarakat atau respondennya itu tentang penyakit ya, penyakit apa saja yang bisa uh, diakibatkan oleh adanya tumor tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang review jurnal ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.